Halo para sobat F1 Indonesia pemula, bertemu lagi bersama saya Yuci. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube ini agar YouTube ini bisa berkembang dan bisa membantu para sobat F1 Indonesia pemula. Dan jangan lupa dinyalakan notif loncengnya ya. Konten kita kali ini yaitu tentang BOG atau pertempuran Gaugamela. Sebelum masuk ke medan tempur, kita harus mempersiapkan barisan atau mempersiapkan pasukan yang akan kita gunakan nanti. Caranya pergi ke titik pertemuan, terus barisan yang ditetapkan. Nah, di sini kita akan menetapkan barisan pertama. Di sini saya menetapkan Sanada dengan kuda level 11 ya, hanya kuda saja. Dan untuk di barisan yang kedua saya meletakkan Sherman dengan beberapa pasukan. Nah, saya sudah menetapkan sebelumnya. Setelah saya menetapkan dua barisan ini, saya melakukan ghosting, nyatakan perang 60 menit ke kota lawan. Ini namanya ghosting, tinggal kita klik barisan pertama tadi. Oke, sudah cocok ya. Lalu nyatakan perang lagi 60 menit, klik barisan kedua. Ya, di sini juga sudah cocok. Lalu kita periksa lagi. Nah, klik barisan ketiga, ternyata saya belum menetapkan barisan yang ketiga. Saya akan masuk lagi ke dalam ya untuk mengatur barisan yang ketiga. Nah, di sini tetap kembali ke titik pertemuan barisan yang tadi ditetapkan, klik barisan nomor 3, pilih jenderal dan pilih pasukan, lalu simpan yang telah ditetapkan. Semua pasukan yang telah kita tetapkan tadi sudah di ghosting ya, dan kita akan melihat ke bagian dalam apakah semua pasukan sudah aman dalam rally. Nah, ini udah kosong ya, kotanya udah kosong. Tujuan ghosting ini adalah untuk mengamankan pasukan dari serangan musuh. Oke, untuk membatalkan ghosting kita tinggal tarik ya. Nah, tinggal klik dan tarik pasukan mana yang kita butuhkan, batalkan ghosting dan gunakan. Oke, di sini sudah mulai ya BOG-nya. Kita tinggal klik pertempuran Gaugamela, terus masuk ke medan perang. Sebelum masuk ke medan perang, yang harus diperhatikan adalah tidak ada pasukan yang cedera dan tidak ada pasukan yang berada di luar. Jika masih ada yang cedera atau ada yang di luar, kita tidak bisa masuk dalam medan tempur. Nah, oke, ini saya sudah masuk ya. Saya sudah masuk ke dalam medan tempur. Inilah kondisi medan tempur BOG. Untuk BOG ini kita selain menguasai menara, kita juga bisa berburu bos monster di sini. Nah, ini bagian tempat kita mendarat, masih ada buff. Kita masih menunggu ya 5 menit ya. Terus di sisi yang berlawanan itu adalah sisinya musuh. Nah, di sana yes ya sudah ada 6 orang yang masuk, dari musuh belum ada yang masuk ya. Oke, ini masih dalam buff. Nah, itu adalah menara-menara yang putih-putih, itu menara-menara yang harus kita kuasai untuk mendapatkan poin. Nah, di sini saya sedang mencari bos monster ya. Ini saya tandain dulu nanti. Jadi saat saya ingin memukul bos monsternya, saya sudah ada koordinatnya, tidak perlu mencari-cari lagi ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan buff kota, yaitu ada serangan pasukan, pertahanan pasukan, dan
HP pasukan. Jangan lupa diaktifkan nanti setelah 1 jam waktu habis, diaktifkan lagi 1 jam kemudian ya. Oke, ini hitungan 5 detik, hitungan mundur. BOG akan segera dimulai. Nah, saya rencananya ingin pindah ke bagian portal ini untuk mengambil alih portal teleportasi ini, tetapi kedua sama anggota yang lain. Nah, saya mencari cara yang belum ada tim saya di sana. Masih ada satu saya di sini, pindah ke sini. Cara menguasainya, klik menara, terus kirim kirim pasukan ke dalam menara. Nah, waktu menguasain itu 3 menit. Jadi saya melihat. Nah, untuk teleportasi itu ada 40 untuk satu tim ya. Dan di sana tinggal 33 karena sudah digunakan. Nah, di sini karena belum ada musuh, saya akan berburu bos monster dulu, karena untuk saya sendiri, saya juga tidak bisa PvP dengan keadaan pasukan saya. Saya ini habis mengalami suatu insiden ya, jadi saya kehilangan banyak pasukan. Makanya saya di sini power saya paling rendah di antara yang lain, karena memang saya sebelumnya mengalami suatu insiden sehingga saya kehilangan semua pasukan saya. Oke. Enaknya di BOG ini kita bisa berburu bos monster dan itu nggak ada risiko, apalagi kalau misalnya situasi BOG seperti ini ya, itu kita memang benar-benar puas untuk berburu bos monster. Kalau ketemu lawan yang berat, wah itu kita sama sekali nggak bisa berburu bos monster. Kita harus ghosting, kalau nggak ghosting kita dibakar. Ya di sini saya belum ghosting ya, karena nggak ada pasukan. Saya masih berburu B11, B10 dan B9 di sini. Oke, kita akan keliling-keliling lagi melihat-lihat situasi di sini. Nah, ini semua menara itu biru ya. Kalau biru itu tandanya dikuasai oleh tim kita. Nah, untuk mendapatkan poin di BOG ini, BOG ataupun BOC ya, kita harus mengirim pasukan ke beberapa menara. Nah, dengan mengirim pasukan ke menara, semakin banyak itu kita akan poinnya semakin tinggi. Ini cara mendapatkan poin saat BOG atau BOC jika kita tidak mampu memukul musuh ya. Walaupun kita powernya rendah, kita bisa mendapatkan poin dari mengirim pasukan ke beberapa menara. Nah, kalau di sini saya memang tidak mengirim ya, karena saya lebih fokus untuk berburu bos monster. Saya setiap BOG biasanya begini, kalau kondisi pertempurannya aman damai seperti saat ini. Kalau ini dia musuhnya sudah datang ya, ada level 30-nya. Nah, kalau ada musuh kayak gini kita harus wajib ghosting ya. Kita wajib ghosting. Cara ghostingnya pastinya klik kota lawan, terus pilih 60 detik, lakukan ghosting. Begitu cara untuk ghostingnya. Selain itu juga kita bisa ghosting ke menara yang diambil alih oleh musuh. Nah, selain ke menara, kalau untuk BOG kita bisa ghosting ke ini ya, ghosting ke monster. Caranya klik monster, rally selama 60 menit. Di sini teman-teman kita udah pada kebakar ya. Ada 3 orang ini udah kebakar. Nah, ini kenapa kita harus ghosting saat ada musuh? Karena serangan itu bisa datang kapan saja.
Seperti tempat kita yang bertiga ini, kalau mereka tidak ghosting, pasti pasukan mereka akan habis semua. Jika ada musuh, jangan lupa juga kita harus mengintai ya. Sebelum menyerang musuh, kita harus mengintai, kita harus melihat pasukannya apa saja gitu. Jadi kita bisa ada pertimbangan, nah ini siapa yang bisa memukul, kamu bisa memukul atau teman yang lebih tinggi dari kita yang bisa memukul. Nah seperti ini nih, ada teman kita yang sudah mengintai, kita akan melihat nah dia memiliki pasukan apa aja. Nah dari sini kita bisa mengatur strategi apa yang harus kita lakukan, siapa yang akan PVP dengan lawan kita ini. Kita lihat ya kekuatan si musuh. Nah dia sudah berpindah-pindah untuk mengambil alih menara-menara. Posting ke menara yang diambil alih musuh, nyatakan perang 60 menit ya di situ. Oke, ini ada Bung Den ya, tapi dia musuhnya sudah kabur, dan untuk lawan ini hanya Bung Den yang bisa memukul. Saya dan yang lainnya bakal tidak bisa karena dia memiliki tentara level 12 ya, karena bentengnya sudah benteng 30. Nah itu jika menara diambil alih musuh, pada peta itu akan terlihat berwarna merah ya, ini saya. Nah itu ya, dia berwarna merah jika diambil alih oleh musuh. Nah di sana Bung Den datang lagi ya, datang lagi ke musuh ini untuk menyerang si musuh kita. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Oke para sobat, saya akan memperlihatkan cara ghosting ke kota lawan saat di BOG. Nah seperti ini ya, klik kota lawan, nyatakan perang 60 menit. Nah itu sudah berjalan ghosting. Nah seperti itu ya kalau mau ghosting, seperti yang saya lakukan, ghosting sampai pasukan di dalam kota kosong. Nah di sini saya bukannya tidak mau mengambil alih menara-menara yang sudah diambil alih oleh musuh ya, hanya saja saya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengambil alih. Setiap menara yang diambil alih oleh musuh, pasti anggota-anggota lain sudah berada di sana. Jadi daripada kita membuang-buang teleportasi, biarkan saja mereka yang bergerak, karena mereka itu sangat ini ya, sangat berambisi jika di medan tempur seperti saat ini. Ini kita ternyata selain dia ada juga yang lebih tinggi. Kita tidak tahu mereka bakalan masuk apa enggak, tapi kita tetap harus waspada, harus ghosting karena ada 2 orang musuh dari aliansi mereka ini yang powernya jauh lebih tinggi dari Bung Den. Nah ini kita melihat skor
untuk pertempuran Gaugamela. Ini skor sementara ya, masih belum selesai karena waktunya masih ada 1,5 jam lagi. Nah, saya tadi menyarankan kalau ingin membakar musuh harus mengintai dulu ya, mengintai apakah kita mampu apa tidak. Kita harus menimbang, jangan terjadi seperti hal ini. Nah, ini kita tidak mengukur kemampuan kita, jadi serangan kalah kita kehilangan pasukan. Kita benteng berapa, dia benteng berapa, dia memiliki pasukan berapa, walaupun misalnya dia kekuatannya beda tipis dari kita, tapi dia benteng berapa, tentunya benteng yang lebih tinggi pasti dia memiliki pasukan, level pasukan yang jauh lebih tinggi dari kita. Nah, itulah makanya jangan menyerang atau membuang pasukan sia-sia atau memberi poin kepada musuh. Harus dipertimbangkan sebelum menyerang. Kita harus melihat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini baru diambil alih oleh musuh. Anggota-anggota lain sudah udah pada gercep gitu, langsung teleportasi ke sana mengambil alih. Jadi saya memang tidak ya sudah, saya biarkan aja mereka bergerak. Saya juga lebih baik karena di sini banyak bos monster, saya berburu bos monster aja. Nah, di sini Bung Den membuka rally B12 ya, saya ikut dari jarak jauh aja. Kalau misalnya jauh gunakan percepatan, kalau mau pindah juga bisa, cuman saya agak males mau pindah-pindah, jadi saya ikut dari jarak jauh saja. Dan alasan saya nggak pindah juga, saya mengirim pasukan ya, mengirim pasukan ke beberapa menara. Jadi kalau kita sudah mengirim pasukan ke beberapa menara, kita tidak bisa berpindah-pindah kemana-mana lagi. Ini mengirim pasukan saya biar ada poin ya, biar dapat poin. Para sobat juga bisa melakukan hal yang sama untuk mendapatkan poin seperti yang saya katakan di awal tadi. Cara untuk mendapatkan poin itu bagaimana saja. Nah, kalau untuk BOG kita kan bisa dapat poin dari menguasai menara, mengirim pasukan ke menara, dan bisa mendapatkan poin dari memukul bos monster, bisa mendapatkan poin dari memukul pasukan musuh. Nah, itu kita bisa melihat skor kita berapa, skor aliansi lawan berapa, pemain yang masuk dari aliansi kita berapa, pemain yang masuk dari aliansi musuh berapa. Nah, oke, para sobat, ini serangan terakhir dari si musuh. Tapi saya melihat, kita cek menara yang ingin diserang oleh musuh ini, apakah ada pasukan. Nah, kita lihat di sini sangat banyak ya pasukannya ya, jika dibandingkan dengan prajurit yang dia kirim, itu kita akan bertahan. Oke, para sobat, ini hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, berbagi tentang WOG. Mohon maaf, ini suara saya juga saya masih belum sembuh ya, jadi suaranya kurang jelas. Saya masih batuk soalnya, jadi suaranya memang rada-rada kurang jelas gitu. Mohon dimaafkan. Terima kasih ya para sobat telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk para sobat F1 Indonesia pemula yang telah menonton, yang telah like, yang telah komen, dan telah subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam semangat untuk seluruh pemain Indonesia di seluruh server yang berbeda. Majukan terus aliansi Indonesia. Salam semangat. Sampai jumpa di next video. Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate.